Siap. Berdoa dimulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia ya hari ini karena kita ini adalah pertemuan pertama kita tatap muka ya. Yang sebelumnya kita masa pandemi sudah hampir 1 tahun lebih ya. Jadi baru pertama kali ini kita bertemu ya. Kemudian alhamdulillah tadi sudah dipimpin doa, semoga nanti pembelajaran selanjutnya akan berjalan dengan lancar, ilmu yang didapatkan nanti barokah. Dan juga tidak lupa ya Ibu menyarankan untuk tetap prokes ya anak ya. Masih ingat prokes apa saja, Mbak Dawin? Memakai masker, Bentan, Jaga jarak. Ainul, Menjaga kerumunan. 2 lagi. mencuci Api, tangan, Mengurangi mobilitas. mengurangi mobilitas, kemudian Mencuci tangan. mencuci tangan dulu, mencuci tangan dengan sabun atau hand hand sanitizer. sanitizer. Sebelumnya saya akan absensi dulu. Saya perhatikan siapa yang tidak masuk ini kok berkurang. Putri sama Vila, Putri sama Vila. Ini keterangannya apa? izin. Izin ya. Izin, semoga yang izin ataupun yang tidak masuk lainnya kalau misalnya dalam keadaan sakit kita doakan semoga tetap cepat sehat ya. Amin. Sebelum Bu Nani melanjutkan ke materi hari ini, ada yang masih ingat pembelajaran minggu yang lalu tentang apa? Ya Bu, pelajaran minggu lalu penyiapan bahan tanam. Penyiapan bahan tanam. Mungkin yang Saya lain? perbanyakan juga membahas perbanyakan tanaman secara vegetatif dan generatif. Perbanyakan tanaman secara vegetatif dan generatif. Artinya kalian masih ingat ya pembelajaran minggu yang lalu. Untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang menganalisis penyiapan tempat persemaian. Yang kedua yaitu melaksanakan penyiapan tempat persemaian. Untuk kompetensi intinya di sini ada KI 3 pengetahuan yang nanti kalian harus dipahami, kemudian ada KI 4 keterampilan, tidak usah ibu baca ya, karena memang ini sudah kalian kelas 10 juga sudah seperti ini. Kemudian tadi kompetensi dasarnya sudah, kemudian indikator pencapaian kompetensi, artinya nanti di sini kalian harus bisa mendeskripsikan persemaian ya, teknik persemaian, kemudian ada tatapan persemaian. Yang kedua menjelaskan persyaratan pemilihan tempat persemaian, sampai kepada yang keenam menganalisis penyiapan bahan tanam dan media tanam. Untuk tujuan pembelajarannya seperti pada indikator itu tadi, saya harapkan kalian nanti mampu mendeskripsikan persemaian, kemudian mampu menjelaskan persyaratan pemilihan tempat persemaian. Ini gambar kelompok 2 Intan. Gambar apa ini? Gambar naungan. Yang kelompok 3 gambar apa? Kamu lihat di ini nak, di PPT ya. Cepat. Gambar apa? Naungan ya. Dari 2 gambar itu adakah perbedaan? Ada Bu, yang pertama perbedaannya yang satu model sungkup, yang satunya model miring. Untuk lebih jelasnya, saya nanti akan dibagi menjadi 3 kelompok ya nak. Ada kelompok 1, kelompok 2, kemudian kelompok 3 ya. Kelompok 1 ketuanya siapa? Nanti saya bagikan LKPD. Dari LKPD tersebut ya kalian nanti akan berdiskusi ya bersama temanmu ya untuk kegiatan untuk kelompok 1 ya naik kelompok 2 ya. Kelompok 2 berarti nanti akan membahas tentang ini ya, tentang naungan, bagaimana itu nanti kamu diskusikan antara dua ini ada perbedaan atau tidak. Kemudian yang kelompoknya ini baru Iya Bu, tentang menyembah benih sayur. menyembah benih ya, berarti kegiatan
1. Yang kelompoknya Novan? Media tanam ya. Ada yang sudah selesai? Siap, Bu. Siapa yang Siap, saya, Bu. Gede. Maju ke depan ini ya. Untuk teman yang lainnya, kelompok lain bisa menyimak ya nak presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok saya, penyemaian. Penyemaian benih sayur dapat dilakukan dengan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, penyemaian secara langsung pada bedengan yang telah diberikan cukup parameter atau plastik. Yang kedua, penyemaian dengan menggunakan seed tray, polybag kecil, plastik roll, semen plastik serta tempat semai dari bahan lain telah diisi dengan media tanam yang halus dan steril. Penyemaian menggunakan tray juga bisa menguntungkan. Yang pertama, membuat bibit memiliki perakaran yang sangat baik, mengurangi risiko kerusakan akar saat transplanting, memudahkan dalam menghitung jumlah benih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kegiatan 2 tentang model halaman. Persemaian, naungan kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kemarin. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok pada kegiatan 3, yaitu tentang media dan kriteria benih. Apakah masih ada pertanyaan dari beberapa presentasi tadi? Silakan. Sebelum pembelajaran nanti selesai ya. Mungkin masih ada yang kurang dipahami, nanti Bu Nani bisa menjelaskan atau kita berdiskusi lagi. Saya Bu, Ya, Pak. bagaimana kriteria pemilihan tempat yang baik untuk persemaian? Bagaimana kriteria tempat yang baik untuk persemaian? Saya silakan siapa yang mau menanggapi. Mungkin kelompok ini ya, karena tadi membahas tentang. Di sini saya akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 2. Kriteria yang baik dari penyemaian yaitu menggunakan tray. Kelebihannya membuat bibit memiliki perakaran yang sangat baik, mengurangi resiko kerusakan akar saat transplanting, memudahkan dalam menghitung jumlah benih yang ditanam dan jumlah bibit yang berhasil tumbuh. Itu berarti yang tray ya. Penjelasannya dari kelompok dari gede. Kalau menggunakan tray berarti di sini langsung ya nak, kita cara memindahkannya dia tidak berpengaruh Pada akar tumbuhan yang lain. Iya. Kalau yang secara bergerombol itu kalau dari bedengan apa kelemahannya di situ? Kalau misalnya kita langsung pada bedengan, kelemahannya apa? Jika kita nanti ingin mengambil bibit tersebut, takutnya akar tumbuhan yang lain itu Ikut ya, karena dia secara bergerombol ya, makanya ada tekniknya sendiri. Kalau kita menggunakan tray itu langsung, jadi dia satu tray satu tanaman ya. Jadi tidak berpengaruh ke tanaman yang lainnya. Kalau di bedengan karena secara bergerombol, kalau mengambilnya tidak hati-hati, makanya kan ada teknik ya. Sebelum kita memindahkan bibit, berarti kita memberikan perlakuan terlebih dahulu atau kita disiram dulu ya. Setelah kita siram, kemudian kita mengangkatnya dari bawah ya. Kita mengangkatnya dari bawah, dicongkel dari bawah, baru kita akan memisah bibit tersebut karena takutnya nanti akar yang lainnya ikut ya seperti. Mungkin ada yang belum dipahami karena masih ada waktu, jadi saya persilahkan. Tidak ada yang ditanyakan? Pas? Kalau pas berarti Bu Nani kembali bertanya ya. Oke, pembelajaran hari ini kita belajar tentang penyiapan tempat persemaian seperti itu. Apa yang didapatkan dari pembelajaran dari tadi pagi sampai sekarang? Ke kelompok 2, Pak Dawin, apa yang didapatkan hari ini? Yang saya dapatkan hari ini teknik penyemaian, persemaian tanaman sayuran sesuai dengan prosedur.
kita sudah mempelajari bagaimana itu teknik persemaian yang baik ya. Kemudian bagaimana kita menggunakan naungan ya sesuai kebutuhannya seperti itu. Kemudian yang ketiga, naungan, teknik, media semai. Bisa disimpulkan ya, siapa yang akan memberikan kesimpulan di sini? Yang lainnya? Masa Pak Badawin meloloh? Ya. Ya, silakan Mbak Dawin. Kesimpulan yang saya dapatkan pada pembelajaran hari ini dapat disimpulkan yaitu untuk pembuatan persemaian tanaman sayuran harus memperhatikan beberapa hal, yaitu satu, syarat tempat persemaian yang terdiri dari lokasi tanah bedengan. Dua, menyiapkan bahan tanam yaitu bahan tanam vegetatif, bahan tanam generatif, dan kriteria benih yang bermutu. Tiga, menyiapkan benih tanam yaitu benih tanam ada bahan tanam organik dan bahan tanam anorganik. Contoh bahan tanam organik ada tanah, arang sekam, kokopit, sekam padi, dan pupuk kandang. Dan contoh bahan tanam anorganik ada kerikil atau batu split, batu bata, pasir, dan rock wall. 4. Teknik menyiapkan persemaian atau tahapan persemaian benih sayur. Tahapan media persemaian tanaman sayuran, menyiapkan tanaman sayuran. 5. Tempat persemaian sebaiknya disungkup dengan menggunakan paranet atau dapat juga ditutup dengan plastik dengan posisi miring ke arah barat dan menghadap ke arah timur. 6. Persemaian benih dapat langsung disebarkan di bedeng semai atau dapat juga disemai di wadah seperti seed tray, nampan plastik, baby bag, atau plastik road. Mungkin itu beberapa kesimpulan ya untuk pembelajaran hari ini. Kita sudah disimpulkan oleh kelompok 3 ya, kelompok 1 ya. Untuk selanjutnya agar pembelajaran hari ini nanti ilmunya barokah ya nak. Berarti kita yang ini ya, yang tadi lapar Bu, berarti bisa beli makanan ya. Untuk itu bisa ditutup dengan ini ya, dengan doa nanti yang dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum ditutup dengan doa, pesan Bu Nani ya, tetap jaga prokes ya. Kemudian ini jangan lupakan sholat 5 waktu ya, intinya seperti itu ya. Untuk pembelajaran minggu depan kita akan belajar tentang pemindahan atau penanaman ya, penanaman bibit tanaman sayuran. Sekarang adalah persemaian, berarti selanjutnya minggu depan kita akan belajar tentang penanaman bibit tanaman sayuran. Jadi pembelajaran hari ini kita tutup dengan doa, nanti akan dipimpin oleh ketua kelas kita ya, Mas Afin. Silahkan Mas Afin untuk dipimpin doa ya. Siap, doa dimulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk makan ya.